sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bi qalbi jannati sahibani. La ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab bil amri dan ta'in amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni muamalatika. Allahumma rzuqna taubah qabla al-maut wa syahada 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami cintai dan kami muliakan, para pecinta majelis ilmu, para pecinta kemuliaan, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih bisa istiqomah hadir di majelis ilmu yang insyaallah bermanfaat dan menjadi bekal kita di akhirat nanti, bahkan bisa juga menjadi bekal kita untuk mengarungi sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini. Kita lanjutkan kajian kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Ila qaulihi bismillahirrahmanirrahim. Di sini musannif memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kalimat yang paling sering kita dengar, paling sering kita ucapkan, paling sering kita baca. Karena kita bermadhab Imam Syafi'i, dan di madhab Imam Syafi'i itu bismillah termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah dan termasuk rukun daripada solat, sehingga setiap solat, setiap kita membaca surat, maka kita diwajibkan, ya, untuk membaca bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah, ya. Karena kalau enggak baca Fatihah dalam mazhab Imam Syafi'i enggak sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, datang imam, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau mazhab Imam Syafi'i enggak sah. Kecuali kalau imamnya mazhab lain, seperti mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik, bismillah itu bukan dari bagian Fatihah, bukan. Nah, tapi dalam mazhab Imam Malik sunnah, ya, sunnah membaca bismillah, tapi pelan. Makanya kalau kita haji atau umrah, ya Pak Haji, ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gitu, pelan-pelan imamnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena imam di sana bermazhab Imam Malik. Jadi jangan pula nanti kita umroh, mudah-mudahan umroh semuanya, amin. Wah, ini gimana ini imamnya nih, kok nggak baca bismillah gini. Imamnya mazhab Imam Malik, mazhab Imam Hambali, ya, jadi nggak apa-apa, dan itu memang daerah sana, ya, kita ngikut imam sana. Masa kita datang langsung, baca bismillah nggak? Kalau nggak kami nggak sholat, ya. Nggak bisa begitu, ya. Mazhab Imam Hambali, mazhab Imam Maliki, ya, itu bismillah bukan daripada surat, tapi sunnah untuk melafazkannya. Artinya apa? Kalau nggak dibaca juga nggak apa-apa menurut mazhab mereka. Nah, kita bagaimana? Kita nggak apa-apa berjamaah dengan imam yang tidak pakai bismillah, ya nggak apa-apa. Ya, ada sebagian pendapat mengatakan nggak sah. Mazhab Imam Syafi'i yang membaca bismillah berjamaah dengan imam yang bermazhab lain. Mazhab lain ini nggak pakai bismillah. Ada yang mengatakan nggak sah, ya. Tapi kan sulit zaman sekarang, ya kan? Sulit. Ya udah, kita ambil pendapat lain yang mengatakan sah tapi makruh. Nah, ini. Jadi boleh kita berjamaah dengan berbeda mazhab tadi itu, khususnya dalam bab bismillah, ya, maksud saya itu. Nah, yang aneh itu begini. Kita ke Mekah,
atau ke Madinah, imam sana mazhab Imam Malik, imam sana mazhab Imam Hambali, dan memang 4 mazhab campur di sana. Ya nggak apa-apa kita berjamaah, imamnya nggak pakai basmalah. Ya. Nah yang aneh itu di Indonesia, notabene mazhab Imam Syafi'i, masjid yang disolati mazhab Imam Syafi'i, baca bismillah, dia baru balik dari Arab, jadi imam langsung nggak pakai bismillah. Nah ini yang aneh. Kenapa tidak pakai bismillah? Di Arab tak pakai bismillah. Nah, ini yang apa namanya? Yang nanti menimbulkan gesekan. Ya. Kita harus sadar diri. Kalau kita hidup di mazhab Imam Syafi'i, kita sholat pakai Imam Syafi'i. Ya. Kita sholat pakai ajaran Imam Syafi'i. Termasuk salah satu ajarannya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita sholat di mazhab imam yang lain, ya kita yang mazhab Syafi'i harus mengalah. Jadi lihat di masjid itu tuh pakai apa dia sholatnya. Kita tidak nutup kemungkinan di Pontianak juga ada 1-2 masjid yang nggak pakai bismillah. Ya nggak apa-apa. Ya kita yang sholat di situ harus memahami. Ya, oh ini nggak pakai bismillah. Ya sudah, jangan. Oh ini nggak pakai bismillah ini itu. Akhirnya ribut. Begitu juga kebalikannya. Yang nggak pakai bismillah, kalau sholat di masjid yang pakai bismillah, jangan diributkan. Ini sholat pakai bismillah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, kata dia. Wa kullu dhalalah finnar. Masa baca bismillah masuk neraka? Baru ketemu saya. Ini nggak ada di zaman Nabi, kata dia. Nggak ada di zaman Nabi. Bagaimana Imam Syafi'i mau apa mensyaratkan membaca bismillah? Ente mengatakan di zaman Nabi nggak ada, ngajinya kurang banyak. Nah itu apa namanya Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat. Adapun di dalam kita membaca surat, ya, sunnah bukan sunnah, harus membaca Bismillah di setiap awal surat, dan juga disunnahkan apabila di pertengahan surat. Jadi kalau kita mulai tengah-tengah boleh Bismillah, boleh enggak. Tapi kalau di awal surat ya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Baca surat berikutnya Bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra. Baca surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kecuali di tengah-tengah boleh bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Enggak pakai bismillah pun enggak apa-apa. Karena kita sudah mulai di tengah. Kecuali di surat Taubah atau surat Al-Bara'ah. Bara'atu minallahi wa rasulih sampai akhir. Surat At-Taubah haram membaca bismillah di awal, enggak boleh. Enggak salah juz 11 ya. Surat Taubah enggak boleh pakai bismillah. Ada tuh surat At-Taubah atau surat Bara'ah. Itu haram membaca bismillah di awal. Adapun di pertengahan kalimat, di tengah-tengah surah Bara'ah, boleh enggak membaca bismillah? Ulama terbagi menjadi 2. Satu, dan ini yang paling kuat, makruh. Artinya kalau makruh jangan baca bismillah. Pendapat kedua mengatakan enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa alias mubah. Intinya dalam surah Bara'ah atau surah Taubah lebih aman enggak usah pakai baca bismillah. Karena ayat ini menceritakan tentang peperangan, tentang azab, ya, tentang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ayat tentang Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim ba bi itu dan musahabati ma'at tabarruk. Maksudnya menjelaskan tentang kebersamaan dengan menyebut nama Allah. Ya, in the name apa itu dalam bahasa Inggrisnya of Allah, most gracious, most apa jadi orang bule anak ya. Bi di sini maksudnya kita menyamakan, maksudnya bukan menyamai sama rata, bukan, membersamainya gitu. Membersamai diri kita dengan Allah tujuannya untuk tabarruk, mengelap berkah, mengambil barokah. Karena berkah yang paling besar itu ketika kita sanding sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ya kalau dari segi ilmu bahasa, itu jauh sekali Mbak, ini panjang sekali. Makanya ada salah satu murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, namanya Al-Habib Abdurrahman bin Faqih. Ini orang alim Bapak Ibu. Orang alim. Termasuk murid kesayangannya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, beliau ini alim sampai dikatakan gurunya mafil aqwan mithlu Abdurrahman. Saking alamnya di dunia, saking alimnya tuh di dunia ini enggak ada
yang seperti Abdurrahman, kata gurunya. Kalau murid bangga sama guru wajar, tapi kalau guru bangga sama murid, ini baru luar biasa. Guru bangga sama murid, ini baru, wah ini top ini berarti. Termasuk ini Habib Abdurrahman bin Faqih ini. Suatu hari beliau ini orang alim, ahli fikih, ahli hukum. Beliau jalan-jalan, tiba-tiba ada masjid, ada pengajiannya itu diisi oleh salah satu gurunya. Dan pengajiannya itu rame, masjidnya full. Mudah-mudahan masjid kita bisa full nanti. Ya. Oh, yamaknya full, perempuannya full, laki-lakinya full, sampai ke jalanan. Ya mudah-mudahan masjid kita pengajiannya sampai jalanan juga nanti. Amin. Ya amin aja dulu ya. Alhamdulillah kalau rame hadir kan berarti manfaat kan begitu ya. Nah, karena beliau hadir, karena beliau datang belakangan, Bapak Ibu duduknya paling belakang. Nah, gurunya ini tahu, ini kayaknya yang datang Abdurrahman. Karena beliau datang pakai nutup kepalanya pakai sorban kayak di Arab itu. Tidak kelihatan. Beda sama kita. Kalau kita kan datang ya, biar dilihat. Ya aku nih. Misi. Kenapa mau duduk depan? Datang telat, pengen duduk di depan. Orang dulu tuh nggak mau, biar datang di awal pun nggak mau, malu gitu. Makanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar itu, beliau tuh kalau datang itu nggak mau, padahal paling awal. Kalau kita kan undangan jam 8, jam 9 datang. Ya. Bener. Undangannya jam berapa maulid? Jam 8, jam 7, jam 8 datangnya. Oh jam 7, sejam lagi lah. Datang paling akhir, pulang paling awal, nasi paling banyak. 3 kantong dibawanya. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar tidak mau. Dia datangnya paling awal dan duduk di dekat kandang ayam. Duduk dekat kandang ayam. Orang banyak nggak tahu. Karena duduk di dekat kandang ayam. Ini siapa? Tidak ada yang tahu. Biasa aja gitu. Akhirnya murid-muridnya duduk di panggung, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, Habib Husain bin Thahir. Kan duduk di panggung semua. Dilihat, loh ada guru saya, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, duduk di dekat kandang ayam. Suruh naik. Nggak mau Pak. Dipaksa panitia, nggak mudah, ana di sini aja. Akhirnya karena beliau nggak mau, akhirnya murid-muridnya pun turun dari panggung, duduk semua di dekat Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Seketika itu kandang ayam menjadi panggung majelis. Saking segitunya orang soleh terdahulu itu nggak mau. Khumul itu namanya khumul. Kita kan aku udah haji 10 kali ini contoh aja ya contoh. Saya dah umroh berkali-kali, ini duduk depan dong. Kalau duduk depan nanti tak usah datang aku ya. Ngamuk deh ya. Nah, kembali kepada dia, Habib Abdurrahman Faqih datang telat belakang. Tapi gurunya tahu ini murid saya ini yang alim ini. Tak uji. Ayo. Saya kasih pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya kasih hadiah. Siap ya. Jadi gurunya membuat pertanyaan, yang mana pertanyaan ini nggak mungkin bisa dijawab oleh siapapun kecuali Habib Abdurrahman. Sengaja itu pengen ngetes. Ini Abdurrahman bukan ini. Buat pertanyaannya begini. Ayo siapa yang bisa jawab? Bener Bapak Ibu. Nggak ada yang berani jawab. Akhirnya Habib Abdurrahman Faqih nyolek di sebelahnya. Ente bilang jawabannya begini di kitab sekian, halaman sekian, baris sekian. Ente ngomong. Saya guru. Orang sebelah Habib Abdurrahman. Saya guru. Saya bisa jawab. Apa jawabannya? Jawabannya begini. Di kitab ini halaman sekian, baris sekian. Kata gurunya, yang nyuruh ente jawab itu siapa? Yang nyuruh ente jawab siapa? Tahu gurunya. Gak mungkin yang bisa jawab itu ente, gak mungkin. Pasti orang lain. Siapa yang nyuruh ente? Ini guru ini. Tahu ya kan? Di sini pasti Abdurrahman maju. Akhirnya dipaksa disuruh maju ya, dan disuruh ngisi majelis taklim. Disitulah Habib Abdurrahman Faqih mengeluarkan ilmunya. Beliau menjelaskan titik di huruf ba di kalimat Bismillahirrahmanirrahim selama 10 hari 10 malam nggak habis-habis. Titiknya doang di huruf ba di kalimat Bismillahirrahmanirrahim 10 hari 10 malam nggak habis-habis. Subhanallah, titiknya aja itu. Belum bismillahnya. Baru titiknya. Mengalim Habib Abdurrahman bin Faqih. Dan banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang bismillah. Ya kalau saya beberkan semuanya nanti mau 10 hari 10 malam. Ya. 10 pertemuan lah berarti. Berarti berapa bulan loh?
3 bulan. Nanti bulan kedua ibu-ibunya, mana ibu-ibunya? Kok nggak ada? Ini kemarin 5, 6, sekarang habis. Payah ngaji bismillah sama Habib Ali 2 bulan tak selesai-selesai. Bila ngaji wudunya, bila ngaji tayamumnya, bismillah tak selesai-selesai. Itu kita. Orang dulu tuh menikmati majelis taklim. Naam. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut nih bismillahirrahmanirrahim ya. Allah, bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah jelas. Lafzul jalalah Allah. Ya. Alamun ala dzatil wajib al-wujud adalah sebuah nama atas zat yang wajib adanya, yang layak untuk disembah. Maksudnya wajib adanya bukan wajib bagi Allah ada, bukan, itu kurang ajar namanya. Nggak boleh kita mewajibkan Allah. Makanya 20 sifat wajib, bukan Allah wajib memiliki sifat itu, bukan. Maksudnya 20 sifat wajib, 20 sifat wajib yang wajib dihafal oleh makhluk. Bukan wajib bagi Allah. Allah wajib begini. Benar ente siapa ngatur Allah ya? Nah, ini bahasanya diperbaiki gitu ya. 20 sifat wajib wajib bagi kita untuk mengetahui. Bukan Allah wajib wujud, Allah wajib qidam. Enggak usah ente wajibkan Allah ada wujud. Sama Allah itu. Allah itu wajib, nama wajib ada. Maksudnya bagi kita wajib meyakini Allah ada. Mesti. Oh, mesti itu masih di bawah wajib aja. Ini wajib itu di atas lagi. Wajibnya wajib. Maka wajib, ada fardu. Ya, fardu itu ya mesti, niat harus, mesti. Ini di atasnya lagi, wajib. Karena nggak mungkin alam ini nggak ada yang ngatur, nggak mungkin. Iya kan? Karpet aja ada yang buat. HP. Emang ada HP? Datang casingnya jalan sendiri, kameranya jalan sendiri. Layarnya pasang sendiri, nggak ada. Setiap ada yang bentuk pasti ada buat yang membuatnya. Maka ada di zaman Imam Abu Hanifah. Nah, ini saya minum dulu nih. Boleh minum nggak? Iklan. Cuman airnya Nestle nih Pak Haji. Ngeri saya ini. Nestle ini nyumbang Israel. Ya. Kali ini enggak apa-apa. Nanti pertemuan berikutnya ganti. Enggak apa-apa, air tempayan pun enggak apa-apa. Yang penting jangan Nestle ya. Kalau kristalin tuh enggak, kristalin pristine enggak. Terus fit, yang merah tuh fit enggak. Yang lain enggak berani ngomong. Nanti masuk penjara saya Pak Haji. Naam. Paling enggak kalau kita enggak bisa bantu mereka, paling enggak kita jangan beli produk yang mengganggu saudara kita. Banyak kok, asal kita mau nyari aja ya kan. Banyak kok. Saya lebih senang minum air-air lokal. Abuya, apa Abuya kah Abua itu? Ada itu. Abua ada, bukan aqua sama. Abua terus SF punya Sardiawan Umar. Ya. Terus ada air santri, punya Sidogiri. Itu bagus tuh. Mahal beb. Beda 10.000 satu dus. Iya, itu enggak salah 33. Kalau yang biasa ini 23. Kalau santri itu 33.000 satu dus. Ente 10.000 pun masin. 10.000 masin. Pelit. Itu santri punya Sidogiri. Kalau kita beli kan satu, kita membantu pondok Sidogiri. Ya kan? Membantu pondok Sidogiri berarti membantu dia mencetak ulama. 10.000. Harus sedekah 100.000 pelit, 10.000 pun harus hitung-hitung. Nanti malaikat pun hitung-hitung ya sama ente ya. Misalkan ini, kok jadi cerita saya ini. Nanti ada itu. Di zaman Imam Abu Hanifah itu. Aku ceritain nanti 10 hari 10 malam tak habis-habis juga. Imam Abu Hanifah itu di zaman beliau itu ada orang ateis. Tahu ateis? Ateis itu orang yang tidak percaya Islam, tidak percaya agama. Ateis ini banyak Bu, termasuk nomor 3 terbanyak, nomor 1 Nasrani, 2 Islam, 3 ateis, banyak. Kalau nggak salah 1,1 miliar orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, termasuk di zaman Imam Abu Hanifah ada orang yang nggak percaya Tuhan, nggak percaya dah. Saya nggak percaya ada Allah, saya nggak percaya ada Tuhan. Dia pokoknya tolak semua Tuhan. Siapa yang alim di antara kalian? Saya berani debat. Siapa yang alim? Oh, yang alim adalah Abu Hanifah. Oh, yaudah debat.
Kalau berani debat, kalau saya kalah, saya akan tinggalkan keyakinan saya dan saya akan masuk Islam. Tapi kalau saya menang, maka Abu Hanifah dan pengikutnya harus meninggalkan Tuhannya, harus ikut kepercayaan saya. Boleh? Boleh, kita Imam Abu Hanifah. Saya terima tantangannya. Kapan? Besok siang. Jam berapa? Jam 9 sampai zuhur. Oke. Besok rame yang datang. Karena dulu belum ada televisi. Rame. Wah, puluhan ribu. Hanya ingin menonton debat Imam Abu Hanifah dengan ateis tadi yang enggak percaya Tuhan. Sampai jam 9 Imam Abu Hanifah tak datang-datang. Jam 10 tak datang-datang juga. Ini jamaah udah gusar nih. Jam 10 enggak datang, udah telat 1 jam. Jam 11 enggak datang juga. Mana Abu Hanifah? Enggak datang-datang. Sampai setengah 12 tidak datang. Setengah jam lagi. 15 menit tidak datang lagi. 10 menit lagi. Jam 12. Sudah. Ini kalau sampai jam 12 Abu Hanifah enggak datang, ini udah telat 2 jam lebih, hampir 3 jam. Maka diputuskan Abu Hanifah takut, Abu Hanifah kalah, saya pemenangnya. Wow, jamaah udah mulai gusar. Akhirnya Bapak Ibu, 5 menit lagi jam 12 datang Abu Hanifah. Orang pada cuma, mana itu imam? Kok telat? Imam kok gini? Telat 2 jam lebih. Besok boleh saya datang pengajian 5 menit mau azan Isya. Ya. Apa tak beleter jamaah? Ini gimana ini? Ini tinggal 5 menit. Mohon maaf telat. Saya ini telat ini ya, bukan apa-apa, ada alasan. Kenapa itu telat? Tadi tuh saya udah turun dari rumah jam 8. Bohong, jam 8 harusnya udah datang dong. Ini sampai 2 jam telatnya bagaimana? Hampir 3 jam ini. Itulah saya tadi jalan, tiba-tiba ngelihat ada pohon jatuh sendiri. Pohon jatuh sendiri, lalu dia gerak sendiri, lalu dia terpotong-potong sendiri. Lalu dia potong-potong sendiri, jalan sendiri. Lalu dia membentuk rumah, jadi rumah sendiri. Malu sendiri, jadi pasak sendiri. Masang seng sendiri, jadi jendela sendiri. Semuanya serba sendiri. Kayunya jalan, jadi papan. Kayunya jalan, jadi pasak. Kayunya jalan, jadi apa tuh Pak Haji? Jadi tunggul gitulah bahasanya. Kayunya jalan, jadi jendela. Kayunya jalan, jadi pintu. Makanya saya lama. Saya perhatikan aneh ini bisa jalan sendiri. Kata orang ateis ini, gila ente Abu Hanifah. Loh kok gila? Mana ada, nggak mungkin ada pohon kalau pohon jatuh sendiri ya lah tumbang. Ini potong sendiri, jadi pintu sendiri, jadi jendela sendiri, jadi papan sendiri. Nggak ada. Kalau ada pintu pasti ada yang buat. Kalau ada jendela pasti ada yang buat. Kata Imam Abu Hanifah apa? Kalau begitu selesai perdebatan kita. Selesai. Ada 5 menit mau selesai ini. Maksudnya selesai, ente aja udah yakini pintu yang kecil ini aja pasti ada yang buat. Gak mungkin dia dari kayu datang sendiri, kaca datang sendiri, tidak ada kan? Pasti ada yang buat. Yang kecil aja ente tidak percaya. Apalagi yang sebesar ini alam semesta ini. Pasti ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Tuhan kita. Ini bab tauhid ini tidak usah panjang-panjang. Ya, kita ini ngaji fikih bukan ngaji tauhid ya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ini, kenapa Allah menamakan dirinya Allah? Karena Allah satu-satunya nama Tuhan yang tidak dicaplok oleh agama lain. Kalau Tuhan, agama lain ada. Agama A ada juga namanya Tuhan. Ya, agama B ada juga namanya Tuhan. Ya kan? Nama lain lagi, apa misalkan? Dewa, banyak. Ya, banyak. Agama ini yang rata-rata makin nama dewa. Tapi kalau Allah nggak ada. Jadi kalau orang Allah ciri khas. Udah, ini agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Menyebut nama Allah tuh nikmat. Allah ya. Kemarin saya di masjid mana itu ada yang bertanya. Ada orang bilang menyebut nama Allah tuh bukan zikir tadi. Tidak berzikir. Nama Allah disebut dengan apapun tetap mendapatkan pahala. Kecuali ente nyebut nama si Asong, si Aceng, si Amoy ya, si Apeng, si Ahong, nah itu lain lagi. Kalau nyebut nama Allah jelas dapat pahala. Termasuk bagian zikir. Naam. Ar-Rahman, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim maksudnya apa? Ar-Rahman ini Ar-Rahman. Ar-Rahim, Ar-Rahman artinya yang maha pengasih, Ar-Rahim artinya yang maha penyayang. Apa bedanya pengasih penyayang? Siapa yang tahu? Ibu tahu? Bedanya pengasih sama penyayang. Yang bisa jawab dapat sepeda. Yo. Lumayan nih sepeda nih. Apa mau saya ganti pertanyaannya? Sebutkan nama-nama ikan. Apa beda pengasih sama penyayang?
Kita baca nih sehari 17 kali. 17 ke beb? Iyalah, subuh kan 2 rakaat. Duhur 4, berarti 4 kali apa udah 6 bismillah kan. Asar 4 berarti 10. Lalu maghrib 3, 13. Isya nanti 4, pas 17. Belum ditambah sunnahnya. Minimal 17 bagi yang sholat. Oh, saya tak sholat subuh, berarti berapa? 15 ya. Kurang lah 2. Saya pun tak sholat asar, ngantuk saya. Tinggal kurangan lah ya. Apakah saya berdosa Pak Ustaz? Tak usah ditanya lagi. Pakai nanya lagi ya. Dah tahu tak sholat. Nah, pengasih sama penyayang itu ada perbedaan ulama di sini, ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan pengasih alias Rahman. Rahman itu artinya Allah memberikan nikmat yang pokok. Sementara Rahim, Allah memberikan cabang nikmat. Jadi ada pokok nikmat, nikmat pokok, ada nikmat cabang. Paham ya kira-kira ya? Macam pohon. Pohon ini kan ada apa batangnya, atau batang pokoknya itu. Ada rantingnya. Nah, ranting itu namanya cabang. Nah, batangnya itu apa bahasanya? Batang ya. Batang lah pokok gitu. Nah, ini namanya usul, namanya pokok nikmat. Ranting namanya cabang nikmat. Ada pohon tinggi tidak ada ranting. Naik ke atas, langsung daun. Ada kan? Ada. Ini gambarannya ya. Berarti dia Rahman, tidak Rahim. Ada pohon ya langsung ranting aja. Tapi nggak ada batangnya. Apa? Kangkung. Kan menjalar aja tuh. Rahim tidak Rahman. Kayaknya enggak lah ya. Enggak kayaknya. Kayaknya kangkung tuh juga ada batang ya kan? Ada kan walaupun lembut. Artinya mustahil sesuatu dapat Rahim tidak dapat Rahman. Ada cabang tanpa batang kayaknya enggak ada. Bukan kayaknya, memang enggak ada. Nah, jadi Allah tuh memberikan pokok nikmat Rahman dan Allah juga memberikan cabang nikmat. Contohnya apa? Allah berikan kita rezeki. Rezeki itu pokok nikmat. Lalu nanti ada rezeki yang pas-pasan, ada rezeki yang lebih. Ada orang ini tiap bulan umroh dia, ada orang seumur hidup sekali umroh. Nah, ini namanya cabang nikmat. Itu terserah Allah. Yang penting Allah udah ngasih rezeki. Ini usul. Ini Rahman. Allah ngasih ente rezeki, Rahman. Lalu ada di antara mereka yang Allah kasih nikmat yang banyak, Allah kasih rezeki yang banyak, Allah kasih rumah yang megah. Mungkin ini contoh aja, Allah kasih. Ini namanya Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cabang daripada nikmat yang Allah berikan tadi. Contoh lain, Allah kasih hidup. Allah kasih hidup kan, napas gratis. Apa pernah ibu-ibu malaikat datang setiap pagi ngetok rumah, Assalamualaikum, kebesaran ni tagihan napas tadi malam sekian juta bayar? Pernah? Tak pernah. Gratis kan napas? Alhamdulillah. Saya ke rumah sakit ini Allah, nengok orang apa namanya? Dipasang apa namanya itu? Oksigen. Bayar bu, seliter berapa belas ribu? Enggak salah 17.000. Itu yang non BPJS. Kalau BPJS gratis. 17.000, 12.000, 17.000. Nanti tanyalah yang anu tuh. Pokoknya bayar. Bayar seliter. Dan manusia sehari itu bisa ratusan liter menghirup oksigen. Kalikan 10.000 lah anggap. Kalikan 10.000. Apa tak berdengek gitu bayarnya tiap bulan. Bayar listrik kayak ngos-ngosan ya. Untungnya kita tinggal di paket apa namanya? $1 apa? Paket $1 ya. Paket Ajidola, tak perlu bayar ledeng. Cukup mandi nyebor di paket. Ya. Ada ledeng di sini? Tak ada, alhamdulillah. Tak ada berdengek kita bayar. Listrik ya, air PDAM ya. Ya. Tak bergaul kepala. Tambah lagi tagihan napas. Maka kita bersyukur ini. Kita ni banyak nak bersyukur ya. Nah, ini Allah kasih hidup. Hidup tu Rahman. Allah Rahman. Betul? Nanti rahimnya bagaimana? Ada yang Allah, kita napas pakai apa Bapak Ibu? Pakai hidung. Ada hidungnya mancung, ada hidungnya, saya ngomong itu nanti tersinggung pula. Jongkok lah bahasa. Ya. Jongkok. Tapi Pak Haji, orang apa kan mancung-mancung. Dia suka nengok hidung kita nih Pak Haji. Suka dia. Saya belanja lah ke Arab kan. Dia bilang, dia pakai bahasa Inggris. What do you want? Ana jawab pakai bahasa Arab.
Ana urid an ashtar ini. Oh, ente bisa bahasa Arab kata dia. Bisa kata dia. Emang kok bisa ente belajar? Ya, ana belajar dan ana juga orang Arab. Ana orang Arab kan? Al-Hinduan itu bukan orang Hindu, bukan. Marga saya Hinduan. Bukan saya orang Hindu. Saya dakwah di mana di Sumatera, Riau. Pernah saya dakwah di Riau. Ada bertanya Pak Haji, Habib nih kapan masuk Islam? Masuk Islam maksudnya mualaf. Bila pula Pak Haji? Nah itu namanya Hinduan. Dulu berarti kan Pak Ustaz Hindu. Oh, bawa tahu pula saya. Jangan-jangan saya ini saudara Saruhan kali ya. Jadi kita belanja, dia tidak percaya saya orang Arab. Ada anak Arabi yang bilang, jadi mintarim Madinatul Ghanna. Kakek saya tuh lahir di kota Tarim. Tak percaya, orang Arab tuh mancung-mancung. Ente mana ada mancung gitu dia. Pegang-pegang lagi hidungnya. Allah Akbar. Tapi dia suka. Orang Arab di sini pengen nyari yang hidung kayak Indonesia gitu dia. Allahu Akbar. Kita di Indonesia pengen mancung-mancung. Sampai operasi kan? Operasi 20 juta, 30 juta. Paling murah 7 juta. Itu 7 juta tuh sekali operasi. Tahun depan itu kan suntik gigi hidung biar apa nama? Biar lancip ya kan? Itu 7 juta tuh, 14 juta. Setahun ya. Tahun depan ini turun, ini pun turun. Nah, tinggal kasih sapu lidi. Nah, jadilah apa nenek sihir. Yang mahal 20 juta, 30 juta. Kita pengen mancung-mancung. Orang sana suka yang macam kita ni ya. Afala ta'qilun. Ya. Nah, kok jadi beleter saya ni? Mana tadi? Itu mancung tidak. Itu rahimnya Allah. Terserah Allah, kita enggak berhak. Hitam putih, udah dikasih hidup, udah alhamdulillah. Ada yang hitam, ada yang putih. Kita ni enggak bersyukur gitu aja udah. Hitam pengen putih. Orang putih aja pengen hitam. Eksotik kata dia, kulit ekso. Itu bule-bule itu pengen yang hitam-hitam. Dia berjemur di pantai kan. Kita yang hitam nih, masya Allah, keluar lapis-lapis, kan? Pakai jaket, pakai ini, sarung tangan, pagi mak-mak saya tengok, Allah Akbar, ni maju ke mundur. Bingung juga tengok ya kan. Disuruh pakai kudung tak mau, tapi tak mau panas tutup ya. Nah, ini kita ni enggak bersyukur. Kurang bersyukurnya itu. Udah Allah kasih, enggak ada Allah ciptakan sia-sia itu enggak ada. Pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah jadikan kita orang Indonesia? Allah jadikan kita orang udah Indonesia, Pontianak, Sungai Rengas ya. Sungai Rengas ya? Nah, orang apa lagi kan? Kalau orang Jakarta ya gaul-gaul dikit deh ya. Itu orang apa gitu. Udah ini udah orang Pontianak, Sungai Rengas, pakai haji dola gitu. Tak ada sinyal lagi itu. Nah, itu tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang pertama, Rahman Rahim. Rezeki rahimnya Allah. Terserah Allah mau perluas, Allah mau persempit ya. Kesehatan, ada yang fisiknya kuat, ngangkat kayu bisa, ada yang cuman cukup jalan lah. Ya. Ada yang jalan 5 km kuat, ada yang warung depan beli belacan pakai motor. Ya kan? Bagi orang Indonesia nih paling malas berjalan. Memang saya kalau bimbing jamaah umroh tuh kadang nyiksa juga Pak Haji. Orang Indonesia ini malas berjalan. Dari hotel ke masjid tuh capek dah. La haula wala quwata illa billah, berdekat begini capek ngos-ngosan. Tunggu lo Pak Ustaz, berhenti lo Pak Ustaz, dia tak kuat. Kalau umur 60 tahun ngomong tuh boleh lah. 30 tahun ngos-ngosan dia. Cepatlah aku nak tinggal mentagi ikomat nih, tinggal kan dia. Nanti nyasa Pak Ustaz. Aku lah nyasa lah, bagus lah nyasa. Sehat jalan, warung depan kok pakai motor, jalan kaki biar saya sehat. Nah itu Rahman Rahimahullah. Ada pun pendapat kedua mengatakan apa? Rahman adalah Allah memberikan nikmat bagi orang mukmin dan orang kafir di dunia. Rahman, mukmin kafir dapat, solat nggak solat dapat, tapi di dunia, ya beriman nggak beriman dapat. Tapi kalau Rahim, Allah ngasih kenikmatan hanya untuk orang mukmin di akhirat. Itu Rahim, khusus orang mukmin. Dan banyak riwayat-riwayat tentang kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang mukmin di akhirat nanti. Itu Rahim. Jadi Rahman, semua mau sholat nggak sholat, nanti ngaji nggak ngaji, buka aurat tutup aurat, taat kepada Allah, berzina mabuk, tetap dapat makan. Betul nggak? Dapat. Ente zakat nggak zakat, tetap makan. Ente ke masjid nggak masjid, tetap dikasih rumah sama Allah.
Ente sholat nggak sholat tetap dikasih sehat. Makanya nggak kalau kata orang Madura sana, Madura mana namanya? Pakai tengkorak. Itu orang Bugis ya. Ke sana. Dia bilang nggak apple to apple. Nah, nggak tahu lah bahasa Madura mana nih. Nggak sebanding kalau ada orang mengatakan, Pak Ustadz, ya saya ini rajin sholat. Kenapa rumah saya ini macam orang mau sujud? Sementara sebelah saya tak ada sholat. Maaf, 2-3 tingkat pakai lift Pak Ustadz. Saya sering sholat, tiap Jumat sedekah, motor masih pekepek Pak Ustadz. Dia tak ada sholat setahun 2 kali lebarannya. Rumah 3 tingkat, 4 tingkat. Ada kan yang ngomong seperti itu kan? Mungkin kita pernah terbersit demikian. Ini nggak sebanding, ente ngomong itu nggak sebanding. Lo sholat rahimnya Allah, ente bandingkan dengan kenikmatan dunia Allah beri, nggak sebanding. Kenapa? Karena ente sholat nggak sholat, ibadah tetap Allah kasih. Enggak. Oh, saya sholat tetap aja miskin. Dia nggak sholat kaya. Kalau begitu nggak usah sholat aja sekalian. Biar saya kaya kayak dia. Ya nggak apa-apa, terserah ente. Tapi ente nggak dapat rahim Allah di akhirat. Emang menjamin ente nggak sholat kaya kayak dia? Udah nggak sholat, udah miskin, tak sholat lagi. Udahlah kata malaikat, udahlah ya Allah, cepat-cepatlah aku nih. Ya. Cabut rasanya. Apa ini? Kaya nggak sholat aja rugi, nyungsep. Ini udahlah miskin, melarat, apa lagi? Orang sungai rengas, hidup lagi, tak sholat. Nak jadi apa? Ya kan? Sampai ada kawan saya itu bilang gini, Pak Ustadz, Beb, saya kalau hidup Pontianak, tak mau saya mati di Pontianak, Beb. Ngapa pula? Dia bilang, apa meninggal, mah begitu buat kubur, langsung air keluar. Bawa dimandikan badan kita ni, Beb, udah kena lumpur gitu lah. Bagus kita meninggal di Jawa tadi. Memang kenapa kau di Jawa? Ya kau di Jawa kan nanti nggak ada lumpur, apa kering gitu kan. Saya bilang, ente walaupun di Jawa apa namanya nggak ada lumpur itu, tapi sering longsor. Jadi tetap aja kotor. Di sini juga nggak ada longsor. Emang ada longsor di sini? Nggak ada. Jadi sama aja, itu nak jelek-jelek kan sama. Mau meninggal di Pontianak, di Jawa, tetap sama. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian menurut Allah Subhanahu Wa Taala, intinya konklusi kita pada malam hari ini baru Bismillah ini. Ya, baru Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Ya, kayaknya betul ini 10 hari 10 malam nampak. Intinya kita sudah tahu apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim ya. Jadi kita sholat atau nggak sholat tetap dikasih Allah nikmat, tapi sholat kita tuh bukan untuk kenikmatan dunia, tapi untuk kenikmatan kita di akhir. Ya, jadi kita ngaji ini bukan untuk dunia saja, tapi di akhirat. Tapi ingat, Allah itu Maha Adil. Kalau kita ngejar akhirat, insya Allah dunia juga dapat. Pasti itu, ya nggak usah diragukan lagi. Udah, jangan kita sedih, jangan kita membandingkan ibadah kita dengan dunia yang dikasih Allah kepada orang lain. Nah, mungkin ini dalam pertemuan berikutnya insya Allah akan kita bahas kembali, karena sudah habis waktunya. Kita cukupkan pada pertemuan mulia kita di malam hari ini. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Saya mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa isya berjamaah di sini karena saya ada acara lagi ya. Jadi mungkin saya isya di jalan, saya mungkin langsung saja karena ada acara biar mengejar. Dan mungkin insya Allah pertemuan berikutnya saya nggak bisa mengisi, mungkin nanti saya infokan sama beliau, karena saya ada undangan di Solo ya, Hall Solo itu nanti tanggal hari Jumat ya, Jumat, Sabtu sama 3 hari. Jadi karena Jumat, Sabtu kemungkinan kayaknya nggak bisa ngisi. Nanti saya infokan. Tetap walaupun saya nggak bisa ngisi ya tetap jamaah dong, sholat. Oh nggak ada Habib, nggak usah ngaji ya. Nanti kayak tadi nanti malaikat udah geram tengok kan. Nah, ini saja kajian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.